Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar pengetikan editing perkuliahan hari ini akan membahas atau mempraktekkan pokok bahasan typing tutor ya. Pengetikan latihan mengetik menggunakan aplikasi ya, typing tutor. Capaian belajarnya adalah Anda dapat semakin mahir ya, tampil ya, menggunakan teknik pengetikan 10 jari ya, dengan standar keyboard QWERTY terukur secara kecepatan dan akurasi ya, speed dan akurasinya. Jadi kecepatan di sini Anda dapat menulis atau mengetik dalam jumlah kata atau karakter yang lebih banyak dalam setiap menitnya dan juga lebih akurat ya, 100%. Diharapkan bisa 100%, diharapkan bisa 40 kata per menit. Nah, untuk itu perlu dipraktekkan, dilatih, dan yang kedua dari hasil capaian praktek tersebut Anda dokumentasi, kemudian Anda arsip ke Google Drive, lalu penyerahan di assignment penugasan e-learning ya, untuk dievaluasi. Yang ketiga, diharapkan juga Anda dapat melatih sikap mental yang terus termotivasi ya, untuk lebih baik dalam pengetikan. Karena pengetikan ini akan banyak sekali gunanya dalam pekerjaan kantor yang membutuhkan ya, kecepatan, kecermatan, dan ketepatan dalam mengetik. Sehingga dokumen-dokumen yang dihasilkan dari teknik pengetikan yang baik ini akan dapat memberikan suatu prestasi tersendiri bagi Anda sebagai staf atau tenaga administrasi kantor ya, yang handal, yang dapat percaya untuk menangani dokumen-dokumen ya, proses pembuatan dokumen dan seterusnya. Kemudian ikuti, simak terus tutorial ini, semoga bermanfaat dan menjadi bahan untuk praktek dan pengembangan lebih lanjut. Semangat hari, salam sehat, sukses bahagia selalu. Perkuliahan dasar pengetikan editing kali ini topik yang kita bahas atau lebih tepatnya kita praktekkan adalah dasar pengetikan menggunakan typing tutor. Nah, materi ini bisa Anda lihat, bisa Anda akses di e-learning Untan ya. Jadi tutorial aplikasi praktek dan penyerahannya di kelas e-learning Untan ya. Anda sudah bisa masuk ke situ karena sudah diaktifkan. Nah, di sini dalam praktek Anda bisa klik ya icon external tools yang berwarna hijau itu, lalu klik. Nah, ini aplikasi yang akan kita pakai untuk praktek ya. Banyak aplikasi sih yang serupa fungsinya, tapi kita satu persepsi saja dulu untuk menggunakan aplikasi Ratatype ya. Nah, sebelum kita mulai, beberapa hal ingin disampaikan dan dipahami. Yang pertama, Anda harus berupaya berlatih mengetik menggunakan 10 jari di perangkat keyboard ya, perangkat keyboard QWERTY atau yang biasa Anda gunakan. Nah, posisi daripada jari jemarinya juga sesuaikan dengan konsep QWERTY-nya ya, di mana sebelah kiri, lengan sebelah kiri, jari kelingking kiri ada di E, di A, dan
jari manis di S, jari tengah di D, ya, jari telunjuk di F, ya, dan jari jempolnya di spasi nanti ya untuk menjangkau spacebar yang ada. Demikian juga jemari kanan ya, menyesuaikan daripada itu L, K, J, H, G gitu ya, dari jemari kiri kanan. Yang kedua, upayakan juga dilatih supaya tatapan mata fokus di layar monitor. Jadi tidak melirik ke keyboard. Kalau itu Anda lakukan ya nanti tidak pernah ada kemajuan dalam kemahiran mengetik ya. Nah, lawan saja hasrat untuk melirik mengetik itu, karena yang diuji sebenarnya diri Anda sendiri gitu loh. Jadi jangan hanya untuk mengejar ketepatan dan kecepatan lalu kita mengabaikan prinsip dasar dari latihan ini, yakni tidak melihat keyboard ya, tapi menatap layar monitor. Yang ketiga ya, Anda disediakan di sini teks deskripsi yang bisa dijadikan objek untuk latihan berupa bahasa Inggris ya. Nah, tapi tidak masalah, Anda tinggal sesuaikan antara teks dan pengetikannya ya. Kalau dia salah dia akan berhenti di merah dan Anda bisa perbaiki. Tapi kalau benar dia akan berwarna hijau dan Anda bisa lanjut. Nah, nanti sampai pada akhirnya ya Anda bisa perhatikan di situ capaian kecepatan dan akurasi ya dari pengetikan Anda. Ini kunci daripada pengetikan itu cepat dan tepat ya. Nah, semakin terlatih, semakin terbiasa dengan mengetik 10 jari tanpa melirik keyboard, maka semakin cepat ya kemampuan Anda dalam mengetikkan karakter, kata atau kalimat ya dari suatu dokumen ya. Dan semakin cepat waktu yang Anda capai dan akurasi yang semakin tepat, maka Anda akan lebih baik dalam melaksanakan tugas ya. Lebih banyak hal-hal yang bisa Anda tuntaskan, lebih banyak hal-hal yang bisa Anda tangani dalam tugas-tugas kantor ya menyangkut pengetikan ini. Nah, dengan itu akan berefek lebih lanjut, Anda akan dipercaya, akan Anda diandalkan oleh kantor kan. Nah, nanti efek selanjutnya karir dan sebagainya akan menyusul gitu ya. Nah, tapi kalau penguasaan pengetikannya sebaliknya, tidak cepat, lambat atau banyak salahnya, lalu ini jadi masalah ketika dokumen sudah dicetak, apalagi sudah disebarluaskan, dibaca orang, lalu jadi masalah gitu ya, mencoreng nama kantor ya, membuat kebingungan, kekacauan akibat informasi yang salah ketik tadi, dan macam-macam lah hal buruk yang bakal terjadi. Nah, itu kita hindari seminimal mungkin dengan berlatih dan mahir ya mengetik. Nah, ada tahapannya lagi, mengetik dengan konsep pikiran sendiri. Nah, itu lebih canggih lagi. Nah, ini kita belum juga masuk ke melayout, mengedit dan sebagainya. Jadi bertahap aja dulu, kita fokus pada pengetikan ya. Dengan menggunakan typing tutor ini akan terbantu. Jadi diharapkan Anda juga standby dengan perangkatnya ya, komputer, PC atau laptop. Nah, tidak direkomendasikan menggunakan Android ya atau sejenisnya gadget itu, karena ya Anda akan jadi mahir terbiasa ngetik dengan jempol gitu ya. Nah, ini tidak direkomendasikan. Nah, nanti kalau dalam tugas-tugas kuliah atau ini biasalah, tapi kalau udah kerjaan kantor, kita dinas dengan perangkat yang disediakan kantor lalu kita ngetik dengan jempol kan repot. Nah, jadi aneh gitu. Memang dalam beberapa perkuliahan ini sebelumnya kakak-kakak kalian ada yang sampai akurasi dan kecepatannya melampaui ya daripada yang lain, tapi menggunakan jempol. Ini juga jadi masalah sebenarnya. Nah, baiknya juga dilatih jari jemari lain supaya aktif ya. Nah, untuk itu perangkat yang digunakan harus mendukung.
Demikian pengantarnya ya. Jadi Anda sudah paham ya dari modul yang pertama ini capaian yang harus Anda hasilkan atau raih dari pembelajaran ini adalah kecepatan dan ketepatan. Mengikuti standarnya ya kita mengupayakan menuju 1 menit 40 kata ya, 40 kata. Ada WBM. Tapi ya berproseslah dulu ya sampai di mana kesanggupannya. Nah, kita akan mulai dengan mengklik start typing now di tombol kuning. Nah, ini ada kalimat yang bisa Anda mulai ya mengetiknya. Seperti ini. Dan kalkulator speed akan bergerak, kalkulasi juga bergerak. Tapi Anda juga tidak perlu terpengaruh dulu dengan itu. Fokus saja pada teks dan pengetikan 10 jarinya ya. Nanti dalam pengetikan itu akan ada kesalahan, dia akan menunjukkan warna merah. Ya, Anda segera perbaiki gitu ya. Nah, memperbaikinya juga jangan melirik, tapi langsung arahkan saja jemari Anda. Jadi tanpa melirik, tanpa melihat, walaupun banyak merah daripada hijaunya tidak apa-apa. Tapi di situ Anda bisa langsung evaluasi kan, oh ternyata kemampuan mengetiknya baru sebatas ini. Nah, untuk itu akan lebih baik lagi. Jadi jangan patah semangat, malah jadi motivasi ya. Jika Anda merasa lebih banyak tidak akurat atau salahnya dalam mengetik ya. Atau lebih lambat dari yang seharusnya. Memang ini faktor kunci keberhasilan ada pada kebiasaan. Terbiasa berlatih ya. Bukan hanya dengan typing tutor tapi juga dengan objek yang lain ya, membuat surat, membuat proposal, membuat laporan dan sebagainya. Jadi sampai pada waktunya kita hindari betul ya masalah-masalah typo ini. Salah pengetikan itu sesuatu yang harusnya tidak terjadi lah ya. Tapi kalaupun terjadi ya lumrah manusiawi, tidak terlalu banyak gitu ya. Jangan dia halaman-halaman awal dari suatu dokumen saja sudah salah, orang lalu ngambil kesimpulan wah keseluruhannya sampai belakang apalagi nih ya kan kesalahan pengetikan. Nah, itu yang kita dari awal sampai akhir bisa dilihat ya, dicek ya, diperbaiki kalau ada kesalahan. Oke, terus saja kita ketik. Ini narasi deskripsinya berbahasa Inggris, tidak masalah, kita bisa sesuaikan ya. Jika dengan latihan berbahasa teks Inggris ini saja Anda mampu, apalagi nanti dengan bahasa Indonesia ya. Nah, tentu akan lebih akurat lagi, bisa lebih cepat lagi. Nah, tuntaskan sampai satu paragraf ini selesai. Nanti dia akan memberikan suatu hasil ya. Anda akan juga didapat sertifikat di situ. Nah, selain berlatih mengetik ini, Anda juga diminta dalam pembelajaran ini adalah mendokumentasikan ya. Mendokumentasikan hasil dari pekerjaan Anda ya, latihan Anda. Jadi ada 3 file setidaknya yang nantinya Anda arsipkan, Anda dokumentasikan, Anda serahkan ya dengan beberapa cara ya yang nanti akan diberikan arahan juga supaya satu persepsi. Nah, ini hampir tuntas ya. Terus selesai, maka dia akan ya memunculkan hasil seperti ini ya. Nah, ini Anda screenshot SS ya. Seperti biasa. Lalu setelah di screenshot bisa beberapa macam nih, bisa berapa tergantung seberapa banyak Anda latihan. Tapi yang diserahkan 3 terbaik ya. Dari segi itu Anda bisa lihat tuh speednya yang paling banyak berapa kata.
terus akurasi yang paling minim kesalahannya, atau persentase yang lebih tinggi. Itu yang Anda pilih nantinya. Nah, setelah di screenshot, Anda buka Google Drive-nya ya. Nanti di situ ada Google Drive dari akun Anda, akun Gmail Anda ya. Di Google Apps itu ada ya, pojok kanan itu. Bisa Anda gunakan. Jadi hasil screenshot yang telah Anda lakukan pada setiap sesi ya, tuntas latihan typing tutor ya, dengan kemunculan sertifikat dan hasil dari speed dan akurasinya, itu Anda embed atau salin ke drawing ya, aplikasi drawing di Google Drive Anda, bisa diletakkan di situ ya. Kemudian buat satu folder khusus untuk perkuliahan ini ya. Anda bisa buat foldernya dengan nama DPE huruf besar, terus underscore dan typing tutor ya. Nah, ini dasar pengetian editing DPE underscore typing tutor. Dibuat foldernya untuk menjadi lemari lah ya, ibaratnya itu penyimpanan file-file hasil latihan Anda di typing tutor ini. File-file ya yang terbaik lah, 3 yang terbaik ya. Jangan semuanya juga, nanti bingung. Yang semuanya itu folder masing-masing lah ya, pribadi. Ini koleksi pribadi maksudnya. Nah, ini buat tautannya ya, get link. Klik kanan dari folder itu, rubah restricted-nya menjadi anyone ya, anyone with the link. Lalu sudah berhasil, tinggal di copy, klik down, arahkan ke kelas tadi ya, buka topiknya, penyerahannya. Nah, ini tampilan penyerahan metadatanya. Bapak coba alihkan dulu dalam peran sebagai mahasiswa ya, studentnya, supaya tampilannya sama interface-nya ya. Nah, ini add submission pasti ada di semua orang, semua akun. Tulis dulu nama Anda ya, jangan langsung dipaste ya. Langsung dipaste nanti berhamburan IT-nya, linknya. Kita biasakan kerja rapi, diketik dulu nama typing tutor, lalu di blok. Nah, nanti akan muncul linknya, diklik, lalu paste di sini ya. Ctrl V ya, Ctrl V pada keyboard, maka sama dengan paste ya, menempel link yang sudah kita buat. Kemudian pilihan targetnya ada di blank ya, new window. Nah, Anda bisa coba tutup dulu akun Gmailnya, lalu di klik ya pengiriman Anda tadi, apakah bisa terbuka atau tidak. Dari kalau masih harus login ya, masih login berarti perbaiki dulu ya pengaturan dari pengaturan dari share linknya, maksudnya gitu.